Ya, bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing mengenai salah satu hobi saya, yaitu wayang kulit. Seperti ini. Wayang adalah salah satu peninggalan budaya. Bukan peninggalan sih, maksudnya wayang adalah kayak seperti produk budaya. Nah, produk budaya dari orang Jawa. Dan wayang yang saya pegang saat ini adalah wayang kulit purwa yang kamen itu apa ya? Yang dikenal di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Wayang kulit purwa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan salah satu tips bagaimana sih kita melakukan warming up atau pemanasan ketika kita mau melakukan latihan dengan wayang. Nah, ini saya mendapatkan tips ini dari almarhum seorang dalang, yaitu bernama Dalang Ki Sukoco. Ki Sukoco itu terkenal dulu dengan nama Ki Koco Tulung. Nah, setelah beliau pindah tempat tinggal di Keongan, akhirnya beliau mendapat julukan Ki Koco Keongan. Nah, seperti di daerah Keongan. Nah, ini adalah tips yang beliau berikan kepada saya jika ingin melakukan latihan memaskan tangan atau melatih keterampilan. Nah, melatih keterampilan tangan dalam memegang wayang. Dulu saya ke tempat beliau untuk bertanya, "Om, kok saya diajari jadi dalang?" Dia hanya bilang, "Nih, pegang wayang, lakukan seperti yang saya lakukan." Cuman itu aja. Oke, ini adalah tips yang beliau berikan kepada saya. Ini dipegang seperti ini ya, wayang dipegang seperti ini. Nah, antara gapit dan puting dijadikan satu seperti ini. Kemudian ini kita putar menggunakan tangan kita. Tidak perlu cepat-cepat. Nah, yang penting terlaksana, karena ini tujuannya kan melatih dari keterampilan tangan kita. Sebenarnya tidak hanya tangan sih, termasuk jari juga. Seperti ini. Om Koco itu dulu ketika saya bilang bahwa saya ingin belajar mendalang, dia hanya bilang, "Dah, aku kalau disuruh ngajarin kamu aku nggak bisa." Dia bilang kayak gitu. Nah, terus gimana? Kemudian beliau hanya bilang, "Yaudah gini aja, besok kalau misalnya saya mau mayang gitu, kamu ikut aku saja." Nah, akhirnya setelah itu setiap kali beliau melakukan pementasan wayang kulit, saya selalu ikut. Dan ketika saya ikut, saya selalu disuruh membawa ikat belangkon. Kenapa? Ternyata saya disuruh untuk menjadi membantu di belakang dalang itu orang yang fungsinya untuk membantu dalang menyiapkan wayang seperti itu. Jadi ternyata memang dari situ saya belajar banyak. Ketika di belakang beliau saya harus bergerak cepat dan sebagainya, kemudian melihat pergerakan beliau dan sebagainya, karena saya ada di belakang beliau persis seperti itu. Nah, seperti ini kita lakukan ya, perlahan-lahan seperti ini, kanan kiri dan sebagainya. Memang agak sulit sih ya, saya juga kesulitan juga karena udah lama nggak pegang. Nggak apa-apa. Dan teman-teman ya, ini jangan dianggap remeh ya. Kenapa? Karena ini otot tangan ini sakit ya, karena kita berputar seperti ini dan kita menggunakan
kelima jari kita untuk memanipulasi atau untuk mengontrol ini semua supaya tidak rusak. Supaya tidak rusak seperti misalnya begini. Nah ini kan rusak. Nah ini diusahakan untuk tidak rusak posisi ini, posisi 3 ini. Gapit kemudian 2 tuting ini diusahakan untuk posisinya tidak rusak. Nah, seperti itu diputar-putar, tidak perlu cepat-cepat. Nanti jari kita akan terbiasa dalam memutar wayang. Kalau sudah, kemudian pindah ke tangan kiri. Nah, pindah ke tangan kiri. Nah, dulu itu biasanya itu kalau nonton wayang bersama Om Koco misalnya seperti itu, saya datang ke wayangan bersama ayah saya, kemudian Om Koco itu biasanya datang sama Mas Pendi. Mas Pendi dulu ayah saya dan saya naik mobil Citroen lawas itu seperti mobilnya Pak Damar Jati Supajar. Nah, kemudian Om Koco sama Mas Pendi dulu biasanya tuh hanya motoran berdua. Nah, supirnya Mas Pendi dengan motornya RC 100 Jet Colette gitu. Dan kemarin ketika saya bertanya kepada salah satu teman, ternyata motor RC Jet Colette itu ternyata masih ada sampai saat ini katanya sih, karena saya udah lama nggak ketemu dengan Mas Pendi yang ada di Bantul sana. Nah ini sudah mulai sakit ya teman-teman ya. Otot lengan ini sudah mulai sakit dan jari-jari saya juga sudah mulai linu karena harus mengkondisikan memutar gapit dan tuting ini bersamaan dan tidak boleh rusak. Mulai sakit. Nah ini otot-ototnya juga dilatih juga kan, namanya juga warming up kan ya, latihan. Ini sudah mulai terasa sakit nih ototnya di sini ya kalau diputar seperti ini. Kemudian juga otot-otot yang ada di kelima jari saya ini. Nah nanti kalau teman-teman sudah bisa melakukannya dengan gerak lambat, kemudian bisa melakukannya juga menambah speednya. Seperti ini, ditambah speednya. Ini nanti biasanya ini kadang dikeluarkan pada teknik seperti itu tadi, kadang dikeluarkan pada saat Raden Gatotkaca sedang terbang biasanya loh ya. Ini biasanya teknik seperti tadi dilakukan pada saat Raden Gatotkaca terbang. Nah ini Gatotkaca ya. Nah misalnya seperti ini. Nah ini tadi dulu. Ini Raden Gatotkaca terbang biasanya menukik, mutar, terbang, shoot, des, atau kadang perang. Dan itu perang dengan musuhnya. Benar, seperti ini ya. Des, ini sambil terbang, des. Termasuk juga untuk teknik perang juga bisa dilakukan untuk sambil mutar ini. Nah, nanti keterampilan teman-teman dalam warming up tadi akan bisa sangat banyak sekali membantu dalam latihan sih pada adegan perang seperti ini. Nah, set, des. Nanti harus, karena banyak banyak adegan berputar ketika adegan perang terjadi. Seperti ini kan, das. Ini harus diputar juga, mutar, das. Banyak adegan perputaran. Nah, saya rasa itu tadi tips warming up atau latihan dasar dalam
tata cara memegang wayang, latihan supaya teman-teman bisa terampil dalam memegang wayang. Dan tips itu saya dapatkan dari almarhum Dalang Iskoco. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe, comment, and share.